Upacara Bendera Hari Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023 segera dimulai. Pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Pimpinan saya ambil alih untuk semuanya. Siap! Gerak! Istirahat di tempat! Gerak! Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Siap! Gerak! Penghormatan umum. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Bapak, upacara hari Senin tanggal 23 Oktober tahun 2023. Siap? Lanjutkan. Lanjutkan. Pengibaran bendera Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Gerak! Bangsa dan tanah air.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang arwah para pahlawan Kusuma Bangsa. Mengheningkan cipta mulai. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segala bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusulah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Pembina Upacara.
untuk amanat istirahat tempat. Ngap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan amanat dari Bapak Kapolres Pekalongan dalam rangka kegiatan Iruk secara bersama-sama dan serentak di Kabupaten Pekalongan di apel ataupun upacara bendera pada hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP 1 Karanggadap, Bapak Ibu Dewan Guru dan siswa-siswi SMP 1 Karanggadap. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala karena atas segala rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan upacara bendera. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMP 1 Karanggadap atas waktu yang diberikan kepada kami. Adik-adikku pelajar SMP 1 Karanggadap, Polri sebagai institusi negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang dalam tugas pokoknya antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta melakukan berbagai upaya untuk terlaksananya penegakan hukum sebagai lembaga atau institusi terdepan untuk menjaga keamanan dalam negeri, selalu berhadapan dengan berbagai bentuk tindak kejahatan atau kriminalitas serta persoalan dan konflik sosial yang ada di masyarakat. Polri saat ini serius dalam upaya menyelamatkan masa depan generasi muda. Maraknya aksi kriminalitas dan kekerasan yang melibatkan pelajar sudah banyak yang masuk ke ranah hukum. Akhir-akhir ini banyak beredar berita di media sosial tentang adanya tindakan bullying yang dilakukan oleh pelajar. Perundungan atau bullying adalah perilaku tindak tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia maya ataupun di dunia maya. Perundungan juga membuat seseorang tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Tidak ada alasan yang membenarkan untuk melakukan bullying terhadap siapapun. Dan kita harus berdiri bersama untuk menghentikan tindakan tersebut. Indonesia berada di peringkat kelima terbanyak dalam kasus bullying pada anak dan remaja. Temuan kasus perundungan yang semakin meningkat di kisaran 30-60% kasus per tahunnya dan kerap terjadi di lingkungan sosial khususnya sekolah. Untuk itu perlu adanya kerjasama antara Bapak Ibu guru, para staf sekolah, dan seluruh pelajar yang merupakan bagian dari komunitas yang peduli semua untuk memiliki tanggung jawab untuk melindungi dari segala bentuk bullying ataupun perundungan. Banyak pelajar yang salah jalan dalam mengekspresikan diri seperti halnya bullying maupun kenakalan lainnya, sehingga merugikan bagi dirinya, keluarga, dan juga bagi pelajar lainnya. Bahkan merugikan orang lain, hal itu harus dihilangkan. Kami akan mengembalikan fitrah pelajar kepada fungsinya sebagai anak didik yang sedang menimba ilmu pengetahuan, bukan seorang preman yang bangga dengan adanya aksi melawan hukum dan bangga dengan kesalahannya melanggar hukum. Maka jelas ini adalah penyimpangan etika dan fungsi daripada pelajar itu sendiri.
Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Aneka perbuatan negatif yang menyimpang yang dilakukan oleh para remaja sepertinya dianggap oleh mereka seperti biasa-biasa. Bahkan ada yang menganggapnya sebagai sebuah kebanggaan. Mereka menyatakan hal tersebut menunjukkan simbol sebuah keberanian. Ini tentu sangat memprihatinkan. Inilah masalah sosial yang menjangkit para remaja kita saat ini. Yakin perilaku menyimpang yang sering disebut kenakalan remaja. Apapun penyebab masalah kenakalan remaja bisa bermacam-macam. Bisa akibat salah orang tua dalam mendidik atau orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Juga bisa karena tidak tepat dalam memilih teman atau lingkungan pergaulan, sehingga bisa menyebabkan terjerumusnya dalam pergaulan yang salah. Ada satu perasaan di kehidupan remaja bahwa memiliki banyak kawan adalah merupakan satu bentuk yang membanggakan. Untuk itu, dalam mencegah hal-hal tersebut perlu adanya upaya-upaya pencegahan dengan membekali diri dengan pengetahuan agama, mengikuti kegiatan tambahan yang ada di sekolah, tidak mudah terprovokasi, teliti, cermat, dan gali setiap informasi yang kita dengar, menjalin silaturahmi antar sekolah, tingkatkan kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua. Selain kenakalan remaja, yang menjadi perhatian kita semuanya adalah tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Di Indonesia sudah mencapai pada titik yang sangat memprihatinkan. Apabila kita memperhatikan secara detail, ternyata hampir 20% di antara melibatkan remaja berusia yang di bawah 16 tahun dengan status pelajar yang berkendara sepeda motor. Beberapa kebiasaan tidak baik seperti di atas harus berubah. Karena pada dasarnya usia di bawah 17 tahun meskipun bisa mengemudi kendaraan sebenarnya belum cakap secara fisik dan kejiwaan. Ketika di jalan raya, kebiasaan berkendara sepeda motor yang belum disertai dengan nilai disiplin dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang berakibat fatal bagi diri sendiri maupun orang lain. Permasalahan seperti ini apabila diabaikan dan tidak segera ditangani secara serius, maka menjadi penyumbang terhadap jumlah fatalitas kecelakaan. Berkaitan dengan permasalahan kecelakaan lalu lintas sebagai penyebab munculnya permasalahan-permasalahan sosial dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat, Polri telah memulai dengan penyempurnaan data kecelakaan lalu lintas yang valid dan nyata, sehingga dapat menjadi sumber utama pengkajian dan perumusan kebijakan dalam pengembangan program-program keselamatan yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan di setiap sekolah. Adik-adikku pelajar dan peserta upacara yang berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengajak kepada para siswa untuk yang pertama, biasakan sebelum melakukan aktivitas untuk berdoa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar apa yang kita cita-citakan dikabulkan. Kemudian yang kedua, mari berkomitmen untuk tidak melakukan bullying, memberikan dukungan pada korban bullying. Kita harus membuat mereka merasa aman dan nyaman saat bersekolah, serta laporkan, sekali lagi laporkan ke pihak sekolah ataupun kepolisian apabila terjadi tindakan bullying. Yang ketiga, mulailah belajar memikir masa depan. Tentukan ingin menjadi apa setelah sekolah nanti. Dengan belajar kita bisa mengubah dunia. Bahkan jika tidak mampu mengubah dunia, setidaknya kita bisa mengubah diri kita sendiri. Yang keempat, jangan mudah terprovokasi, teliti, cermat, dan gali setiap informasi yang kita dengar
dan kita lihat sebelum mengambil tindakan terhadap permasalahan tersebut. Yang kelima, hindari nongkrong habis pulang sekolah. Nongkrong habis pulang sekolah sering menjadi pemicu awal terjadinya pertikaian antar sekolah jika suatu kelompok siswa bertemu dengan kelompok siswa yang lainnya. Rentan terjadi gesekan yang bisa memicu tawuran antar pelajar. Yang kelima, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas bagi lingkungan sekolah, rumah, dan tentunya di masyarakat. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kekuatan dan keselamatan bagi kita semuanya. Pekalongan, 23 Oktober 2023, cap ditandatangani Wahyu Rohadi SIK MH, Ajun Komisaris Besar Polisi. Selesai. Siap! Gerak! Pembacaan ikrar ditirukan oleh seluruh peserta upacara. Ikrar anti perundungan. SMP Negeri 1 Karangdadap. Kami warga SMP Negeri 1 Karangdadap menyatakan 1. Saling melindungi antar warga sekolah. 2. Menolak segala bentuk perundungan, baik berupa fisik, verbal, sosial, dan cyberbullying. 3. Aktif mengajak warga sekolah untuk menjauhi bentuk-bentuk perilaku perundungan. 4. Selalu peduli terhadap warga sesama sekolah, menghargai perbedaan dan berperilaku positif. 5. Siap mewujudkan program sekolah ramah anak dan menjalankan profil pelajar Pancasila. 6. Menjalin komunikasi antar warga sekolah untuk melaporkan tindakan perundungan di lingkungan sekolah. Karangdadap, 23 Oktober 2023. Penandatanganan deklarasi anti perundungan SMP Negeri 1 Karangdadap. Untuk penandatanganan deklarasi, monggo dimulai dari pihak Polres yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasat. Dilanjutkan perwakilan dari Dinas Pendidikan.